Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fulvian Iqbal Safa Maldini, NRP 2121500047. Asal saya dari Karawang, saya dari kelas 1D3 LKB, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 2021. Pada video kali ini, saya akan membuat video tentang pengukuran daya DC untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah rangkaian listrik 1. Saya mulai saja. Sebelumnya, apa itu daya DC? Daya listrik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan electric car power adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah rangkaian. Sumber energi seperti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Dengan kata lain, daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah rangkaian listrik. Contohnya, pada lampu pijar. Lampu pijar menyerap daya listrik yang diterimanya dan mengubahnya menjadi cahaya. Sedangkan heater mengubah serapan daya listrik tersebut menjadi panas. Semakin tinggi nilai wattnya, semakin tinggi pula daya listrik yang dikonsumsinya. Selanjutnya, rumus untuk mencari daya DC. Dirumuskan P sama dengan V kali I, di mana P ini artinya daya listrik, V ini artinya tegangan, dan I ini artinya arus. Selanjutnya, arus pada rangkaian seri dan paralel di rangkaian DC. Pada rangkaian seri memiliki arus yang sama di setiap spotnya. Seperti contoh pada gambar di samping ini ada dua lampu 1, lampu 2 yang disusun secara seri, dan di atasnya ada baterai dengan kutub positif dan negatifnya. Dihasilkan jika kita mencari I total ini nilainya sama dengan I1 sama dengan I2. Jadi nilainya semua itu sama. Sedangkan pada rangkaian paralel memiliki arus yang berbeda di setiap percabangannya. Seperti pada gambar di samping ini ada dua lampu 1, lampu 2 yang disusun secara paralel, dan di sini ada baterai dengan kutub positif dan negatifnya. Dihasilkan I total sama dengan I1 ditambah I2. Artinya berbeda dengan rangkaian seri di atas. Jika rangkaian total ini untuk mencarinya harus menjumlahkan antara I1 dan I2. Kalau rangkaian seri di atas tadi semua nilainya sama. Jadi ini berbeda. Selanjutnya, tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian seri, yaitu akumulasi dari tegangan semua beban. Seperti pada gambar di samping ini ada dua lampu yang disusun secara seri dan satu baterai dengan kutub positif dan negatifnya. Untuk mencari tegangan pada rangkaian seri itu sama dengan V1 ditambah V2. Jadi untuk mencari V-bar atau tegangan pada rangkaian seri harus menjumlahkan antara V1 ditambah V2. Sedangkan pada rangkaian paralel yaitu sama dengan tegangan setiap bebannya. Seperti pada gambar di samping, ini ada baterai, ada dua lampu yang disusun secara paralel. Dan untuk mencari V baterainya atau tegangannya, itu nilainya semua sama dengan V1 dan sama dengan V2. Artinya, V baterai ini nilainya sama dengan V1 sama dengan V2.
Berbeda dengan pada rangkaian seri yang harus menjumlahkan terlebih dahulu. Kalau pada rangkaian paralel ini, nilainya semua sama. Selanjutnya, saya akan mencoba rangkaian percobaan menggunakan software Liveware. Saya menggunakan 2 kali percobaan. Pertama percobaan seri dan percobaan paralel. Ini adalah gambarnya. Saya menggunakan 2 lampu yang disusun secara seri. Ini lampu 1, ini lampu 2. Dengan sama-sama 6 volt 1 watt. Dan rangkaiannya yang pertama ini ada ground di bawah ini. Di atasnya ada baterai. Saya menggunakan baterai 6 volt. Setelah itu ada switch. Di sebelah switch ada ampere meter DC dan kutub positif dan negatifnya. Dan di sini ada voltmeter DC. Dan di atas ada wattmeter. Setelah dilakukan percobaan dan dijalankan, hasilnya adalah pada ampere meter ini bernilai 77,6 mA, pada voltmeter bernilai 5,54 volt, dan pada wattmeter bernilai 426,72 mW. Untuk tingkat kecerahan lampunya pada lampu 1, lampu 2 itu sama. Namun pada percobaan seri ini tidak terlalu terang, ya lumayan terang tapi tidak sepenuhnya terang, setengah terang istilahnya. Nah, selanjutnya kita coba pada rangkaian paralel. Komponen-komponennya sama seperti rangkaian seri, yang membedakan hanya posisi lampunya. Saya menggunakan sama dua lampu paralel dengan sama 6 volt 1 watt dan menggunakan baterai 6 volt. Setelah melakukan percobaan, saya menghasilkan ampere meter ini menghasilkan 250,34 mA. Pada voltmeter DC ini menghasilkan 4,5 volt dan pada wattmeter menghasilkan 1,13 watt. Dan berbeda dengan tingkat kecerahan lampu yang seperti pada rangkaian paralel, di rangkaian paralel ini tingkat kecerahan lampunya itu sangat terang. Tidak seperti pada rangkaian seri tadi yang tidak terlalu terang, setengah terang. Pada rangkaian paralel ini tingkat kecerahan lampunya itu sangat terang, penuh, seperti pada gambar ini. Selanjutnya, analisis. Saya akan menghitung hasil tadi menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi, menggunakan rumus P sama dengan V kali I. Pertama, pada rangkaian seri, saya tadi pakai baterai sumbernya itu 6 volt, I-nya 77,6 mA, harus diubah dulu ke dalam ampere, hasilnya 0,077 ampere. Voltnya sudah menjadi volt 5,54 volt dan P-nya 426,72 mW. Harus diubah dulu menjadi watt dengan hasilnya 0,426 watt. Kita masukkan ke rumus. P sama dengan 5,54 dikali 0,077. Di hasilnya adalah 0,426 watt. Sama seperti ini, seperti yang di atas. Jadi ya bisa dibilang tingkat errornya itu kecil lah, 0,00 sekian. Karena ini adalah sama nilainya ya. Selanjutnya pada rangkaian paralel, rumusnya sama. P sama dengan volt dikali I. Dengan sumbernya 6 volt. I-nya dihasilkan 250,34 mA. Dipindahkan ke ampere.
hasilnya adalah 0,25 ampere. Voltnya sudah dalam bentuk volt, yaitu 4,5 volt. P-nya juga sudah dalam bentuk watt, yaitu hasilnya 1,13 watt. Kita masukin ke rumus, rumusnya sama. P sama dengan V kali I. Dengan P-nya 4 kali 5 dikali 0,25, hasilnya adalah 1,12 watt. Berbeda 0,01 ya dengan P sebelumnya, P teorinya. Bisa dibilang errornya ini lebih tinggi daripada yang rangkaian seri. Itulah hasil analisis percobaannya dan hitung-hitungannya. Dan terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah arus DC atau dalam bahasa Inggris direct current adalah arus listrik searah, di mana aliran elektron bergerak satu arah. Artinya, seperti arus dari baterai yang sudah dicoba tadi, di arus DC elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Itulah arus DC. Ya, terima kasih. Cukup sekian video penjelasan tentang rangkaian DC saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga kepada Pak Ajis yang telah memberikan tugas ini, sehingga saya bisa lebih banyak belajar tentang rangkaian DC ini dan bisa memahami lebih paham lagi. Terima kasih. Ya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.